lagi. Pada kesempatan kali ini, Saudara Yarnila akan membahas tentang sejarah gereja Injili atau evangelis. Kepada Saudara Yarnila dipersilakan. Baik, yang menjadi latar belakang saya dengan sejarah gereja Injili adalah sejarah gereja Injili. Untuk mengetahui seluk-beluk sejarah gereja abad pertama, meninjau lebih dulu secara politis dunia yang di dalamnya gereja lahir dan berkembang tumbuh pada abad pertama Masehi. Pada masa sesudah Rasul-Rasul, kira-kira 70 sampai 40 Masehi, terjadilah perubahan besar dalam sejarah gereja yang muda, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Sangat cepat ia kembang kemana-mana. Sejarah gereja perkabaran pertama ditunjukkan kepada orang Yahudi dalam perserakan pada masalah kelahirian gereja. Keturunan Roh Kudus pada pesta Pentakosta, di mana orang menyambut Injil dengan percaya kepada Yesus Kristus. Dan semenjak adanya sejarah atau lahirnya gereja, mulailah terbentuk atau terdirinya jemaat-jemaat kecil. Semenjak adanya kitab-kitab Injil telah banyak mengubah hidup orang lain. Selanjutnya, pengertian dari sejarah gereja Injili. Sejarah gereja Injili adalah kisah tentang perkembangan dan perubahan yang dialami gereja selama di dunia, yaitu kisah tentang pergumulan antara Injili dengan bentuk-bentuk yang dipakai untuk mengungkapkan Injil tersebut. Kata gereja melalui kata Portugis igreja berasal dari kata Yunani atau eklesia. Selain itu, dalam bahasa Yunani ada satu kata lain yang berarti gereja itu kuriakon atau rumah Tuhan. Eklesia berarti mereka dipanggil. Yang pertama dipanggil oleh Kristus ialah para murid, Petrus yang lain-lainnya. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, para murid itu menjadi rasul, artinya mereka yang diutus rasul dan diutus ke dunia untuk mengabarkan berita kesukaan, sehingga lahirlah gereja Kristen. Yang selanjutnya ada pun yang harus kita ketahui dalam sejarah gereja, yaitu yang pertama, untuk mengetahui sejarah gereja abad-abad pertama, kita perlu meninjau dalam lingkungan apakah Injil sudah mulai diberitahukan. Yang kedua, untuk mempelajari secara lebih mendalam lingkungan yang di dalam sejarah gereja lahir dan berkembang, kita akan memperhatikan dari lebih dekat lingkungan Yahudi dan lingkungan Helenitis. Dan yang ketiga, hubungan antara bangsa Yahudi mengharapkan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan orang-orang kafir. Dan yang terakhir adalah dalam Kekaisaran Romawi, orang-orang Yahudi hanya merupakan minoritas saja. Mayoritas penduduk penganut agama-agama dan kebudayaan lain, yaitu kebudayaan Helenisme. Selanjutnya, arti dari penginjilan. Apapun arti dari penginjilan ini, yaitu penginjilan merupakan suatu pusat dari pembicaraan dalam pertumbuhan atau kesehatan gereja. Gereja tidak akan benar-benar tidak dapat bertumbuh kecuali gereja membuktikan perhatian bersama untuk meneruskan pesannya kepada dunia. Tekanan dalam Kisah Rasul adalah pengaruh gereja dalam lingkaran secara bertumbuh luas sampai seluruh dunia merasakan dampaknya. Paulus menyatakan kekaguman dan sukacita sebagaimana ia memberitahukan penginjilan di gereja. Jika kita ingin memahami prinsip ini, perlu kita memahami tentang sifat dari penginjilan. Adapun hakikat penginjilan yang konsisten adalah kecenderungan. Kita membuat penginjilan seperti definisi yang merupakan akhir itu sendiri. Allah tidak bermaksud sedemikian. Kita menganggap penginjilan terutama sebagai usaha manusia mendapat suatu koleksi fakta teologia tertentu terhadap orang-orang yang melakukannya. Selanjutnya, adapun tujuan utama dalam sejarah gereja Injil, yaitu tujuan utama dalam penulisan Injil. Tujuan utama dalam penulisan Injil ini untuk memperkenalkan Yesus kepada para pembaca bahwa Allah adalah Allah yang bertindak dan berbuat. Untuk tujuan ini dapat dipilih untuk mengutamakan cerita tentang perbuatan dan pekerjaan Tuhan yang besar. Ia memilih teks-teks penting untuk menjelaskan siapa Yesus yang sesungguhnya. Selain untuk memperkenalkan Yesus, juga hendak mengingat para pembaca bahwa dalam situasi yang sulit ataupun dalam penganiayaan Tuhan adalah Tuhan tetap setia. Adapun sifat-sifat sejarah dalam gereja Injili, yang dalam Perjanjian Baru kita menemui 4 buah kitab yang berkaitan dengan sifat-sifat Injil. Biasanya dinamakan penginjilan. Yang pertama Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Dalam kitab-kitab tersebut, maka jelas bahwa Injil-Injil ini mempunyai banyak kesamaan, baik dalam urutan maupun dalam isi, dan juga dalam perkataan yang dipakai para penginjil masing-masing.
Nyatanya ketiga Injil ini tidak disusun yang satu terlepas dari yang lain. Namun kesimpulan yang saya ambil dari judul makalah saya itu metode penginjilan. Metode penginjilan ini adalah upaya orang Kristen menanyakan kabar kesukaan Yesus Kristus kepada orang-orang sedemikian rupa sehingga ia berpaling dari dosa-dosa dan percaya kepada Allah. Melalui Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus, demikian ia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lalu dia taat melayani saat melayani dia sebagai raja dalam persekutuan untuk menyampaikan metode penginjilan. Pelaksanaan metode penginjilan mempunyai dasar Alkitabiah secara metode dalamnya pada zaman Perjanjian Lama. Sampai di sini sajalah hasil dari presentasi makalah saya. Sekian, saya sapa kita dalam bahasa kasih. Shalom.